Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM A32124108 dari kelas C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tadulako. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil resume mengenai materi mata kuliah hukum pidana, yaitu keadaan-keadaan yang membentuk tindak pidana atau substansi. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai pengertian keadaan-keadaan. Jadi, keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan dilakukan merupakan keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik pidana. Keadaan-keadaan ini dapat dilihat dari satu cara melakukan perbuatan atau sarana yang digunakan. Kedua, waktu dan tempat dilakukan. Ketiga, subjek dan objek delik yang ditentukan pada perumusan. Kemudian, ada keadaan yang menyertai perbuatan. Keadaan yang menyertai perbuatan merupakan keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada saat dilakukan. Contohnya pada pasal 211 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa seseorang mengenai negeri untuk menjalankan perbuatan jabatan atau untuk mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian contohnya juga pada pasal 285 KUHP. Baik, untuk materi selanjutnya ada pengertian deal naming. Menurut doktrin, deal naming menurut sifatnya terdiri atas yang pertama, deal naming yang terdiri sendiri, yakni bertanggung jawab dari tiap peserta dihargai sendiri. Kedua, deal naming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. Dalam deal naming ada beberapa bentuk peran, yakni orang yang melakukan delik, yaitu dedor atau doer, orang yang memenuhi unsur delik. Dalam kamus Belanda, dorder diartikan sebagai pembuat. Kata dother berasal dari kata dat yang artinya membuat. Tyr dan Van der Tes 1957 adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu delik formil, material, dan membuat unsur kualitas atau kedudukan. Kemudian, ada orang yang menyuruh melakukan doenpleger atau menus domina. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan delik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, orang yang melakukan atau mideder. Satuj Ketartanegaraan berpendapat bahwa untuk adanya madedater harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, harus ada kerjasama secara fisik. Yang kedua, harus ada kesadaran kerja. Kemudian ada orang yang sengaja membujuk atau Whitlocker. Whitlocker adalah setiap perbuatan yang
menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 kedua. Kemudian ada membentuk, melakukan, atau mode Hitler diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu dengan sengaja membantu saat kejahatan dilakukan. Kemudian masuk pada percobaan, yakni attempted atau pogging. Yang pertama ada pengertian dan sifat percobaan dalam hukum pidana. Percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang agar banyak segi atau aspeknya. Perbedaan dengan arti kata umumnya adalah bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, maka sudah tetap bahwa tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai unsur, belum tercapai, tidak ada, dan maka dari itu tidak menjadi persoalan. Kemudian, syarat unsur-unsur percobaan. Unsur-unsur percobaan berdasarkan rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP. 1. Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana. Kedua, keadaan yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan atau pelaku. Ketiga, maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana. Kemudian, ada percobaan yang tidak berfaedah. Maksudnya, ada kalanya suatu percobaan tidak berfaedah karena sasaran atau objek kejahatan secara atau alatnya tidak mungkin dapat merealisasikan kejahatan tersebut. Kemudian yang terakhir ada sanksi terhadap percobaan diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 KUHP yang berbunyi ayat 2, maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dan dengan sepertiga. Pasal 3, kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Baik, itulah penjelasan materi kuliah yang saya resume pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.